Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Lina Ribdan Nalvalin SPDMPD selaku dosen pengaku mata kuliah strategi pembelajaran. Di sini kami ingin menyampaikan materi tentang pendidikan yang berorientasi pada siswa. Sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu, saya sendiri Neza Nuristianti dengan NIM C1L023014. Tentunya saya tuh tidak sendiri, saya tuh ditemenin sama teman-teman saya. Saya Konita Nafisnisina dari belakang 39. Perkenalkan, nama saya Alisa Johar dengan NIM belakang 09. Perkenalkan, saya Nedi Firmawati dengan NIM belakang 025. Saya Ayasi Muhammad dengan NIM belakang 024. Baik, silakan menyimak video yang telah akan kami sampaikan. Dadah. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ayasi Muhammad dengan NIM belakang 024. Jadi di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pembelajaran berorientasi siswa. Pembelajaran berorientasi kepada siswa adalah salah satu pendekatan yang menempatkan siswa sebagai pusat dari proses belajar mengajar. Dalam pendekatan ini, siswa tidak hanya menjadi penerima informasi pasif, tetapi juga aktif terlibat dalam eksplorasi, pengetahuan, pemecahan masalah, dan pengembangan berpikir kritis. Dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 dikatakan bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Konita Nafisnisina dengan NIM C1L023039. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dan tujuan dari pembelajaran berorientasi siswa. Nah, dalam pembelajaran berorientasi siswa dapat dipandang sebagai suatu pendekatan dalam pembelajaran yang menekankan pada aktivitas siswa secara optimal untuk memperoleh hasil belajar berupa perpaduan antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara seimbang. Nah, dari konsep tersebut ada dua hal yang harus dipahami. Yang pertama, dipandang dari sisi proses pembelajaran berorientasi siswa menekankan kepada kreativitas siswa secara optimal. Artinya, pembelajaran ini menghendaki keseimbangan antara aktivitas fisik, mental, termasuk emosional, dan aktivitas intelektual. Nah, oleh karena itu, kadar pembelajaran berorientasi siswa tidak hanya bisa dilihat dari aktivitas fisik saja, akan tetapi juga aktivitas mental dan intelektual. Yang kedua, pembelajaran berorientasi siswa dipandang dari sisi belajar. Pembelajaran berorientasi siswa menghendaki hasil belajar yang seimbang dan terpadu antara kemampuan intelektual, sikap, dan keterampilan. Artinya, dalam pembelajaran berorientasi siswa, pembentukan siswa secara utuh merupakan tujuan utama dalam proses pembelajaran. Pembelajaran berorientasi siswa tidak menghendaki pembentukan siswa secara intelektual tanpa diimbangi oleh sikap dan keterampilan. Akan tetapi, pembelajaran berorientasi siswa bertujuan membentuk siswa yang cerdas, sekaligus siswa yang bersikap positif dan secara motorik terampil. Selanjutnya, mengenai tujuan dari proses pembelajaran berorientasi siswa. Yang pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran agar lebih bermakna. Yang kedua, mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya. Oke, perkenalkan, saya Alisa Johar dengan NIM belakang 09 akan melanjutkan pemaparan dari teman saya. Nah, selanjutnya ini ada peran guru dalam implementasi pembelajaran berorientasi aktivitas siswa. Nah, dalam implementasi PBAS, guru ini tidak
berperan sebagai satu-satu yang sumber belajarnya bertugas menuangkan materi pelajaran kepada siswa. Akan tetapi, yang lebih penting adalah bagaimana memfasilitasi agar siswa belajar. Nah, oleh karena itu, penerapan PBAS ini menuntut guru untuk kreatif dan inovatif, sehingga mampu menyesuaikan kegiatan mengajar dengan gaya dan karakteristik belajar siswa. Beberapa peran guru dalam implementasi pembelajaran berorientasi aktivitas siswa, yaitu yang pertama ada mengemukakan berbagai alternatif tujuan pembelajaran yang harus dicapai sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, yang artinya ini tujuan pembelajaran tidak semata-mata ditentukan oleh guru, akan tetapi diharapkan siswa pun terlibat dalam menentukan dan merumuskannya. Kemudian yang kedua, ini ada menyusun tugas-tugas belajar bersama siswa, yang artinya tugas-tugas apa yang sebaiknya dikerjakan oleh siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tidak hanya ditentukan guru, akan tetapi melibatkan siswa. Nah, hal ini penting dilakukan untuk memupuk tanggung jawab siswa. Nah, biasanya apabila siswa terlibat dalam menentukan jenis tugas dan batas akhir penyelesaiannya, siswa ini akan lebih bertanggung jawab untuk mengerjakannya. Kemudian yang ketiga ini memberikan informasi tentang kegiatan pembelajaran yang harus dilakukan. Jadi dengan pemberitahuan rencana pembelajaran, maka siswa akan semakin paham apa yang harus dilakukan. Nah, hal ini tuh dapat mendorong siswa untuk belajar lebih aktif dan kreatif. Kemudian yang keempat ada memberi bantuan dan pelayanan kepada siswa yang memperlukannya. Nah, guru perlu menyadari bahwa siswa memiliki kemampuan yang sangat beragam. Oleh karena keragaman guru, perlu kontrol terhadap siswa untuk melayani setiap siswa, terutama siswa yang dianggap lambat dalam belajar. Kemudian yang kelima, ini ada memberi motivasi, dorongan untuk siswa untuk belajar, membimbing, dan lain sebagainya, melalui pengajuan pertanyaan-pertanyaan. Nah, dalam PBAS ini pertanyaan tidak semata-mata untuk menguji kemampuan siswa, akan tetapi lebih dari itu. Nah, melalui pertanyaan, guru dapat mendorong agar siswa termotivasi untuk belajar. Atau melalui pertanyaan, guru dapat membimbing siswa berpikir kritis dan kreatif. Kemudian yang keenam itu ada membantu siswa dalam menarik kesimpulan. Nah, dalam implementasi PBAS, guru tidak menyimpulkan sendiri pokok pembahasan yang dipelajari. Selain peran-peran di atas, maka banyak tugas lain yang menjadi tanggung jawab guru. Nah, misalnya ini apabila siswa memerlukan suatu informasi tertentu, maka guru berkewajiban untuk menentukan di mana informasi itu diperoleh siswa. Nah, dengan demikian guru ini tidak menempatkan diri sebagai sumber informasi, tetapi berbagai tujuan sebagai petunjuk, fasilitator, dan memanfaatkan sumber belajar. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penerapan PBAS dalam pembelajaran. Yang pertama ada perencanaan, yaitu untuk mengukur sejauh mana PBAS diintegrasikan dalam perencanaan pembelajaran. Yang kedua, ada proses pembelajaran, yaitu untuk mengamati PBAS selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, ada evaluasi pembelajaran, yaitu untuk menilai penggunaan PBAS dalam proses evaluasi atau penilaian hasil pembelajaran. Baik, saya Neza Nurzianti dengan NIM belakang 014. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembelajaran yang berorientasi pada siswa. Tentunya yang pertama tuh ada guru. Dalam pembelajaran, guru tuh sangat berperan penting untuk mencapai keberhasilan karena guru tuh merupakan senjata utamanya. Di sini aspek-aspek yang harus dimiliki yang ditinjau itu yang pertama tuh ada kemampuan guru tersebut. Jadi kemampuan ini tuh mencakup bagaimana sih guru tersebut memberikan materi, apakah dia mampu atau tidak, dia bagus nggak dalam menyampaikan materi, juga terkait evaluasi. Dan jadi kan
setiap siswa belajar pasti itu harus ada evaluasi. Apakah siswa tersebut sudah dikatakan berhasil atau tidak. Jadi guru itu tuh harus mampu untuk memberikan evaluasi. Terus yang selanjutnya ada sikap profesionalitas. Jadi tuh guru itu menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Jika guru tersebut tidak menjalankan tugasnya, maka keberhasilan itu akan terpengaruh. Terus yang terakhir itu ada tentang pengalaman guru tersebut. Jadi pengalaman tersebut itu bisa untuk guru tersebut mengetahui bagaimana ciri-ciri siswanya gitu. Semakin banyak pengalaman yang dimiliki, semakin banyak juga pengetahuan yang dimiliki oleh guru tersebut. Seperti itu. Terus yang kedua tuh ada sarana belajar. Jadi selain dari guru, sarana belajar juga merupakan aspek penting untuk mencapai keberhasilan tersebut. Contohnya yang pertama tuh ada ruang kelas. Tentunya ruang kelas itu merupakan aspek penting ya, karena jika ruang kelas itu kotor ataupun rusak, maka itu akan membuat siswa tidak nyaman dalam belajar. Untuk siswa kalau mau belajar kan harus di ruangan yang nyaman, di ruangan yang bersih. Itu jadi biar lebih konsentrasi. Gimana jika ruangannya kotor atau tidak nyaman, maka siswa itu akan merasa terganggu. Begitu. Untuk yang kedua itu ada media dan sumber belajar. Nah, ini tuh menjadi tugas guru dalam untuk menyiapkan media pembelajaran. Apakah sudah relevan atau belum dengan materi yang akan disampaikan. Seperti itu. Baik, sekarang sudah masuk ke slide terakhir. Jadi di sini saya ingin membacakan kesimpulan dari video yang tadi itu. PBAS dapat dipandang sebagai satu pendekatan dalam pembelajaran yang menekankan kepada aktivitas siswa secara optimal untuk memperoleh hasil belajar berupa perpaduan antara aspek kognitif, terus ada afektif dan psikomotor secara seimbang gitu ya. Terus tujuan dari PBAS sendiri itu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran agar lebih bermakna dan mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya. Untuk peran guru tersebut dalam PBAS sendiri itu guru tersebut bisa mengemukakan berbagai alternatif tujuan pembelajaran, memberikan informasi dan menyusun tugas dan lain sebagainya. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan PBAS sendiri itu ada guru dan sarana pembelajaran. Seperti itu. Ya, terima kasih sudah menyimak video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.